Jadi banyak orang tua membiarkan papa, mama sibuk nih, mama memasak, papa harus bikin proposal atau harus bikin laporan, nih handphone, lu udah sana jauh-jauh jangan deket-deket, tanpa mengetahui apa konsekuensinya. Yang mereka lihat, ya. Dan itu yang menurut gua adalah pertama, pelajaran pertama buat orang tua adalah belajar menjadi seperti Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa waktu masuk ke taman. Teman-teman ngopi, hari ini saya kedatangan tamu, kalau bagi saya ya, yang paling spesial. Kenapa? Ini sahabat dari kecil. Kita grew up sama-sama, bahkan opa oma kita udah temenan. Orang tua kita temenan, kita sahabatan, sekolah bareng, kuliah bareng, sampai sekarang anak-anak kita juga temenan. Jadi ini generasi demi generasi nih ya. Jadi tamu kita hari ini adalah Richard Buntario. Ya, Richard Buntario ini yang datang pada hari ini adalah kalau bisa dibilang bapak video klip Indonesia. Kenapa? Karena waktu tahun 90-an video klip belum ada di Indonesia, dia yang buat. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat kopi mau nonton video klip zaman-zaman dulu tuh awal-awal, dia yang buat. Mungkin 80% dia kali yang buat, bener gak? Lu yang buat ya semuanya ya? Paling enggak sutradaranya didikan lu lah. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Benar. Nah tunggu dulu. Sebelum lu ngomong dulu, gue mau kasih tahu ini keren banget soal ini. Dulu kita kuliah bareng nih ya. Kuliah bareng. Terus dia pulang duluan. Udah selesai sekolah pulang duluan. Dia bilang gini sama kita nih. Di Amerika dulu. Gue mau buat video klip di Indonesia. Seperti MTV. Waktu itu zaman MTV kan. Gue sama teman-teman ketawa dong. Ah ngawur aja lo gitu ya. Nah tiba-tiba satu hari kita lagi kuliah nih. Dapat kabar dari New York. Dia telepon. Dia bilang ini, lo tau gak? Gua menang MTV Award di New York. Dapat pialanya di situ. Jadi dia orang Indonesia pertama yang menang MTV Award. Bengong dong kita, we drop our jaw. Wow, tepuk tangan dulu. Wah. Jadi inilah orangnya. Gue bangga banget sama dia dan dia sahabat gue. Ya, gimana Cat? Waktu perasaan menang MTV itu? Seneng lah. Ketemu siapa lo di backstage? Bon Jovi, Michael Jackson. Waktu itu menang video klip Denada. Denada ya, gue ingat. Lagunya Sambutlah. Oke. Terus yang berangkat gue Rizal sama tim BDI. Adik lu Jesse ikut. Oh iya. Terus sampai di sana kita datang ke Radio City Hall, itu tempat eventnya. Dan yang Radio City Hall ya. Iya, itu legend lah. Ikonik banget gedungnya. Dan yang mengumumkan pemenangnya itu adalah Seal. Wow, Seal. Seal lagunya apa yang terkenal? Iya, tahun 80-an tuh sama 90-an. Seal, jadi dia yang announce dan tapi karena kita dari Asia mungkin diskriminasi juga tuh. Jadi kita tidak boleh maju ke depan karena banyak award, alasan mereka awardnya banyak. Jadi cuma diumumkan the winner is Denada Sambutlah, directed by Richard Buntario and Rizal Mantovani, cuma gitu doang habis itu udah. Tapi tetap diumumin dong. Tetap diumumin. Backstage. Nah, backstage-nya baru dikasih setelah pulang dikasih pialanya. Iya. It was a proud moment. Wow. It was a proud moment. Wow. Seneng lah gitu. Orang Indonesia pertama yang bisa mewakili Asia loh, ASEAN. Iya. Jadi kita adalah video klip itu video klip terbaik di ASEAN. Wow. Dan kita akhirnya semua teman-teman dia waktu masih lagi kuliah, we close our mouth. Kita semuanya benar-benar akhirnya terperanjat. Wah, menang beneran. Yang sebelumnya kita, gue dizolimi lah, dimusuhin. Sementara di Amerika kan semua kan sekolahnya engineering, kedokteran. Gua doang yang sekolah beda sendiri itu TV, sekolah broadcasting. Terus lu mau ngapain? Lu mau kerja di TVRI lu satu hari? Sekarang gue jadi bantu TVRI. Iya. Jadi kita kan nggak tahu. Dulu kita waktu lagi sekolah, selagi kita sekolah kita juga ngebayarin uang sekolah pakai cara kerja. Kita harus kerja dulu ya. Orang tua kita ngajarin kita harus kerja. Jadi gue sama dia nih dulu
mungutin sampah, pernah cuci piring cuci piring ya, dishwash piring, gitu ya. Dishwash. Jadi cuci piring di kampus yang jumlahnya 3.000 anak, kita cuci piring itu sudah di dish room itu sudah dari jam 5 pagi. Karena jam 6 mereka mulai breakfast. Jadi bayangin cuci 3.000 piring dari jam 6 pagi sampai jam 8 karena dia kelas mulai. Habis itu kita balik sebentar, balik lagi siang, makan siang, cuci piring lagi. Betul. Malam cuci piring lagi. bahkan kalau sudah mencapai posisi supervisor di ruangan cuci piring itu kita bangga banget. Bangga banget, iya. Padahal cuci piring loh. Cuci piring. Supervisor cuci piring. Supervisor cuci piring. Tapi disitulah kita menemukan jati diri kita. Nilai kehidupan. Kita melihat masa depan kita. Apakah saya akan menjadi pengusaha cuci piring? Iya, kita betul-betul mulai dari cuci piring. Jadi memang itulah istilahnya apa sih, balada kehidupan seorang mahasiswa yang tidak didukung secara finansial oleh orang tua. Kita harus mandiri, cari duit sendiri. Kalau pada bulan summer ya kita harus bersih, potong rumput. Sementara asrama-asrama pada pulang ke kotanya menikmati bersama keluarga, kita di situ harus bersihin kerja. Membersihkan kampusnya supaya kita cari duit buat semester depan, supaya kita bisa sekolah, bisa perpanjang hidup kita di sana. Keren ya dulu ya. It was a very keren time karena disitulah kita jadi belajar susahnya hidup ya. Betul. Dan kita jadi belajar apresiasi dari uang, kita jadi belajar tentang apresiasi waktu dan tenaga. Betul. Itu sekitar tahun 80-an. Sebelum kita lanjutkan, ini di tangan gue ini ada kopi Robusta dari Lampung. Dan kopi Robusta ini biasanya tidak acid, tidak asam. Tidak asam. Karena dia selalu bold dan keras dan pahit. Karena dia tumbuh di dataran rendah. Nah, kopi Robusta kebanyakan dibuatnya tuh kopi tubruk. Jadi ditubrukin sama air gitu. Accident. Ya, luar biasa. Nah, kita coba dulu ya. Kita rasakan kopi Robusta. Bahkan di Lampung sendiri, kalau ke airportnya Lampung itu di situ ada Robusta Espresso. Wah, itu luar biasa juga tuh. Ya, pokoknya enak banget. Nah, sekarang gini Cat. Dulu waktu kita kuliah tahun 80-an, kita dapat informasi itu selalu dari koran, ya kan? Terus kita dapat informasi dari, televisi juga ada sih ya, dari berita-berita gitu ya. Dan gue gak pernah lupa tuh, kita suka rebutan, lu suka nonton film, kadang-kadang gue suka nonton CNN gitu ya. Pokoknya berita dari situ lah. Terus setiap pagi kita cari koran. Dan gue inget banget satu hal tentang Billy, dia fanatik banget nonton film. Jadi dia tuh every weekend tuh dia harus nonton film. Ke bioskop. Karena setiap ada film muncul dia harus nonton. Sampai pada satu saat gue bilang, Bill, ayo kita ke mall. Nggak bisa bro, kenapa? Belum selesai nih gue nih. Ada tugas yang belum selesai. Gue pikir tugas sekolah. Kalau weekend tugas sekolah belum selesai apa? Enggak, ini ada beberapa film belum selesai gue nontonnya. Kita ketawa. Gue inget. Dan mukanya ekspresinya serius banget gitu tuh. Gila, film aja dibikin serius banget gitu, belum selesai. Gue harus nonton dulu baru gue bisa spend time with you and friends. Dari situ tapi paling tidak kita dapat informasi-informasi ya dari situ ya. Nah, kemudian sekarang nih kita masuk ke dalam zaman sekarang ini ya. Dimana waktu anak-anak kita lahir sudah mulai, dulu gue inget banget tuh tahun 2008 tiba-tiba ada BlackBerry. BlackBerry yang tadinya kita SMS-an harus bayar, tiba-tiba kita bisa masuk ke dalam sebuah telepon genggam yang kalau kirim pesan ya udah tinggal bayar internetnya aja. Mulai tidak terbatas tuh balas-balasan. Kemudian sampai tiba-tiba masuk ke beberapa tahun kemudian timbul yang namanya aplikasi-aplikasi. Konten-konten yang luar biasa. Sekarang kalau menurut survei bisa sampai belasan jam bahkan orang sehari itu lihat HP. Nah, jadi kita mau bahas nih, kita harus sebijak apa gitu pilih konten yang kita lihat setiap hari, karena apalagi juga nanti generasi yang berikutnya ya.
yang akhirnya membanjiri kehidupan kita dengan banyak informasi. Kan gue percaya gini loh, input menentukan output. Yes. Apa yang kita lihat, yang kita dengar, menentukan apa yang keluar dari mulut sama tindakan kita kan. Betul. Ya, kira-kira gimana tuh menurut lo? Jujur aja nih ya, dan lo harus akui nih, ini bener nih, bahwa kita dulu bodoh banget dan sekarang kita lebih pinter. Dulu kita pinter karena kita sekolah, kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, apa yang kita terima di sekolah ya kita pinter. Tapi di luar itu kita nggak pinter-pinter amat gitu loh. Jadi semua menerka-nerka karena daya serap informasi yang kita serap itu ya terbatas banget. Tapi begitu internet muncul dan Google muncul dan tiba-tiba kebebasan konten yang disebar melalui internet itu akhirnya menjadi alternatif baru buat kita serap. Tiba-tiba gue jadi lebih pintar dari apa yang gue belajar di sekolah. Bener nggak? Jadi lu udah ngambil master whatever gitu, MBA gitu. Tapi sekarang lu lebih pintar daripada waktu lu ngambil MBA itu. Kenapa? Karena sekarang ini konten yang lu masuk ke dalam otak lu nih adalah yang very updated. Bahkan mungkin sejarah-sejarah yang kita nggak pernah tahu, yang tertutupi, sekarang terbuka untuk umum. Nah begitu lu terima, tiba-tiba lu jadi cerdas banget. Gue jadi sekarang ini belajar hidup sehat gara-gara konten yang gue terima dari sekarang ini. Dulu waktu kita kecil, kita main bola di lapangan. Waktu umur 10, 12 tahun kan. Habis itu kita makan es campur. Es serut. Yang diserut gitu, es batunya gitu. Kita kan nggak sadar, kita pikir pisau serut itu yang bekarat itu enak gitu. Iya kan? Kita pikir enak itu. Ya udah serut esnya di situ, terus dikasih sirup. Kita juga nggak tahu sirup itu adalah ya logo kita adalah cat dari sablonan kaos gitu loh. Ya kita makan aja. Kita makan bakso juga kita nggak tahu bahwa itu dari boraks ya. Istilah boraks ya. Kita nggak tahu. Baru sekarang ini kan semua terbuka. Jadi kita akhirnya kita buka Google boraks itu apa. Terus minuman yang udah dicampur dengan cat-cat sablon baju itu apa. Jadi kita jadi mengerti bahwa dang, now we are smart. Dulu we are so stupid gitu. Karena kalau kita tahu dulu kita kan nggak akan makan. Iya sih. Bakso. Sampai sekarang orang mau masak aja, tinggal lihat mau gue mau masak ini, tinggal buka, udah ada resepnya. Jadi kesehatan kita sekarang lebih membaik lah di usia kita. Bukan karena dinasihati dokter, tapi karena informasi yang kita terima. Nah jadi anak-anak zaman sekarang lebih waktu kita kecil, omongan kita kan nggak jauh-jauh dari naik ke atas puncak gunung, terus main kemarin lu nangkap apa di got? Gue nangkep ini nih cebongnya kan suka cebong, kita suka main kan. Anak zaman sekarang, anak gue umur 7 tahun ngomongnya udah canggih, udah ngomongin tentang editing pakai TikTok itu gimana gitu. Cuma 7 tahun, jadi sih nggak ngomong editing, kamu bisa ngedit, dia bisa ngedit sendiri dia pakai TikTok gitu. Jadi we are way ketinggalan dulu gitu. Kita nyuci piring untuk bayar uang sekolah untuk ngambil kelas editing dulu loh ya. Sekarang mereka tinggal lihat aja udah bisa. Sekarang udah tinggal nikmati udah ini. Nah tapi again kan daya serap kita ini kan ada batasnya juga. Nah daya serap kita ini adalah yang mempengaruhi lifestyle kehidupan kita. Nah pada saat kita menyerap informasi, ada informasi itu menurut gue cuma 2. Ada informasi yang make us happy, ada informasi yang kita masuk itu akan membuat kita discourage banget, yang membuat kita jadi marah, kesel, sedih, stres, macam-macam. Cuman 2 itu aja, nggak ada yang lain lagi gitu. Jadi menurut gue sekarang ini memang thank God kita masih bisa dikasih hidup sama Tuhan, melihat, menikmati the new technology, bisa melihat perkembangan sekarang. Gila ya, tahun 70-an nggak ada kayak gini, tahun 80-an nggak ada. Sekarang ini we are really living in the future gitu. Tapi at the same time itu membahayakan sekali. Jadi kalau anak-anak kita tidak dibekali knowledge seperti Tuhan waktu mengizinkan Adam dan Hawa masuk ke Taman Eden, dia bilang
lu boleh ngapain aja di sini deh, boleh bebas makan apa aja boleh. Tapi ada satu nih yang nggak boleh. Ya. Ada pohon nih, ya lu nggak boleh sentuh nih. Kan udah diperingatkan. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya harus begitu kepada anak-anak. Boleh you menikmati internet, boleh you nonton apa saja. Tapi ada satu nih. Nah, satu ini gue bikin peraturan. Apa sih yang kalau menurut lo jadi ancaman bagi ya pastinya generasi berikutnya ya, yang misalnya harus diedukasi secara negatif gitu. Apa sih yang harus dikasih tahu? Kalau sama anak-anak lo misalnya gitu. Derasnya konten itu tidak ada remnya. Ngerinya itu konten itu bisa diserap orang dewasa, dewasa muda, terus pemuda, remaja, anak-anak sama balita juga mungkin sekarang anak-anak di bawah balita udah dikasih pegang iPad gitu, pegang handphone. Kalau orang tuanya meleng aja masak, tiba-tiba ada iklan. Iklannya iklan produk dewasa atau produk apa gitu. Kan anak itu tiba-tiba melihat sesuatu yang dia tidak semestinya harus lihat. Nah, deras itu, remnya itu yang sulit kita kontrol. YouTube dan beberapa aplikasi memang ada mencoba mengurangi dengan cara-cara ada parental guide-nya, terus ada lock-nya, parental lock-nya segala macam. Itu that helps a lot. Tapi bagi orang tua yang ngerti cara makainya, kalau orang tua yang nggak ngerti make, pasti kan kecolongan. Maka itu sekarang anak-anak zaman sekarang boleh dibilang lebih bejat daripada anak zaman dulu. Lebih bejat. Gue sedih banget gue baca kemarin di artikel koran kemarin di something.com gitu. Ada anak meninggal karena disuruh berbuat mesum dengan kucing. Wow. Gue bilang gila sama kucing. Dan sama teman-temannya. Karena teman-teman itu suka biasa nonton yang dewasa-dewasa itu, konten dewasa. Dan anak itu tidak sakit apa tapi stres. Anak itu stres, dia malu, akhirnya dia meninggal. Wow. Dia tidak mau makan, dia tidak mau apa-apa. Dan itu merusak, anak itu baru umur 11 tahun. It's still in the content, in the news. Itu menurut gua tuh udah super bejat. Parah banget. Dan yang dimana menurut gua itu adalah pengaruh daripada konten yang sangat-sangat tidak terkontrol oleh orang tuanya. Jadi banyak orang tua membiarkan papa, mama sibuk nih, mama memasak, papa harus bikin proposal atau harus bikin laporan, nih handphone, lu udah sana jauh-jauh jangan deket-deket, tanpa mengetahui apa konsekuensinya. Yang mereka lihat, Dan itu yang menurut gua adalah pelajaran pertama buat orang tua adalah belajar menjadi seperti Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa waktu masuk ke taman. Itu kalimatnya gue setuju banget. Menjadi seperti itu yang Paulus katakan di kitabnya, dia bilang, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku bisa menjadi seperti mereka, supaya aku bisa memberikan dan mereka bisa mengerti tentang Injil. Menjadi seperti itu begini, teman-teman Kopi. Kalau kita ngomong sama anak kecil, kita kan ngomongnya gini, halo, apa kabar kamu? Itu kan menjadi seperti kan? Betul. Apakah kita menjadi anak kecil? Enggak. Kita menjadi seperti anak kecil supaya dia ngerti cara kita berkomunikasi. Betul. Jadi kalau yang ini ya, kayak gue terapin di keluarga, gue restrain atau tidak mau menggunakan sistem seperti begini misalnya. Anak siapa kamu kalau mereka lagi nakal gitu ya. Mereka juga bingung ya, kok kan anak lu, kenapa lu nanya gitu sama gue. Gue mulai memakai sistem di mana gue berlutut di depan mereka, menjadi seperti mereka. Apa yang Dedi bisa lakukan supaya kamu gak lakukan ini lagi. Di situ dia langsung mikir bahwa, oh Dedinya tuh satu pihak sama dia gitu. Akhirnya dia ngerasa bahwa gue gak mau buat nakal karena gue menghormati orang tua gue. Karena orang tua gue gak memberikan rasa takut sama gue. Yang perlu juga kita waspadai adalah itu kan konten yang vulgar banget nih, pas yang lo baru cerita ya. Yang sangat-sangat juga yang masuknya tuh secara diam-diam adalah ketika contoh nih ya, kita nonton film-film kartun sekarang ini di brand-brand yang besar, tiba-tiba mulai ada ciuman-ciuman antara sesama jenis. Nilai-nilai LGBT-nya sudah mulai dimasukin di situ. Dan ini loh udah mulai banyak nih. Yang tiba-tiba cuma sekelibat. Nah itu ketika nggak dijelasin bahaya kan. Gimana? Maksud lo di Disney, sebut aja Disney. Gue setuju banget karena gue melihat Disney juga udah mulai brutal juga dalam membuat konten, karena mereka tidak mengikuti norma-norma
agama lagi, dan bahkan dia udah meninggalkan lah norma-norma agama. Itu yang menjadi khawatir sebagai orang tua, dan gue akhirnya gak mau Marla nonton Disney lagi. Dengan sangat disayangkan bahwa kita dibesarkan sama Disney, sama Mickey Mouse dan segala macam. Tapi sekarang mengarah ke sini, kita melihat kok Marvel, kok Disney sekarang udah membiarkan LGBT di begitu boleh gitu. Jadi itu yang menurut gua adalah sangat sesuatu yang nantilah kalau mereka sudah besar, mereka akan tahu sendiri. Tapi jangan di usia dini. Jadi gue terus terang agak keberatan dengan apa penanaman nilai-nilai itu di usia dini. Tapi kita harus kasih tahu dong sama anak kita. Nah itu banyak orang tua tidak tahu cara untuk memberitahu. Itu fakta. Mereka saking sibuknya, mereka hanya kasih handphone, kasih iPad, dibiarkan. Lu cari tahu sendiri. Konsekuensi lu tanggung sendiri. Apa juga mungkin rasa tabu kali ngomong sama anaknya soal hal-hal kayak gitu. Kan itu hal juga seksual kan itu. Ya karena mungkin mereka merasa ini bukan tugas gua kali ya. Mungkin mama aja. Enggak lah, apa dong ngomong. Udah gurunya aja ngomong deh. Guru juga nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi banyak lepas tanggung jawab bagaimana untuk mengedukasi anak, bagaimana untuk menyerap konten-konten tersebut. Nah itu menurut gua tuh adalah hal yang sangat-sangat krusial sekali. Bahwa kalau orang tua sudah tidak bisa membatasi, tidak bisa melarang, selesai. Dia akan kehilangan anaknya. Pada saat dia sudah tidak bisa mengontrol anaknya, dia kehilangan anaknya. Yang artinya, gue sih melihat anaknya itu akan berubah total di dalam sekejap mata. Anak-anak waktu kita jadi dewasa itu benar-benar terlambat sih di umur 13-14 tahun. Ya kan kita waktu kecil ya. Sekarang anak 7-8 tahun ngomongnya udah kedewasa. Dan bukan dari gua dari bini gua, tapi dari apa yang dia serap dari YouTube. Dia menemukan kosakata baru, dia menanyakan istilah-istilah baru. Dia akan tanya LGBT itu apa sih? Nah, gua jawabnya gimana? Akhirnya kita mesti jelasin secara faith kita, kepercayaan kita bahwa di dalam Alkitab nggak boleh gini-gini. Ini gini. Dan gue selalu udah wanti-wanti anak gue. Jangan jangan sampai lu masuk ke situ gitu, ke ranah situ. Itu biar orang lain, kita nggak anti sama mereka, silakan. Tapi jangan di anak gue gitu. Jadi itu yang gue harus memberanikan diri melarang, dan gue membatasi jam nonton, gue membatasi kontennya, dan gue selalu cek handphonenya, dan gue melihat sesuatu yang gue anggap merubah karakternya si Marla ini, gue langsung dilarang. Gue blok kontennya. Dengan cara ya gue blok aja, gue kasih bukan YouTube dewasa tapi YouTube Kids. Udah lu nggak boleh nonton gini, kamu nonton ini YouTube Kids aja. Karena udah out of control lagi. Itu yang akan membawa dia menjadi seseorang yang tidak kita inginkan suatu hari. Jadi konsekuensinya berat sekali. Kalau kita membiarkan. Kalau dari lo sendiri, lo kan bergerak di media nih udah dari tahun 90 ya berarti ya? 92 ya. Bertahun-tahun dari era video klip, kemudian ke era sekarang istilahnya era konten udah nih sekarang ya. Apa sih kontribusi lo sekarang ini nih yang atau apa sih yang lo mau buat gitu loh supaya bisa memberikan dampak positif gitu loh? Jadi buat gue anak-anak zaman sekarang dan di era sekarang, industri sekarang, media sekarang, begitu adanya social media, begitu ada kebebasan berkarya, kebebasan berkonten, plus undang-undangnya pengontrolnya nggak ada. Jadi kalau KPI kan hanya bisa mengontrol di dunia broadcast doang, di TV. Tapi di dunia YouTube susah dikontrol oleh belum ada tuh undang-undangnya? Undang-undang belum ada. Jadi sebebas-bebasnya aja. Jadi bebas ini yang menurut gue bagus, tapi juga bahaya. Jadi gue harus counter, harus melawan dengan cara membuat konten-konten yang menjadi teladan. Contohnya seperti Billy Coffee Table. Teman-teman, ini produser gua. Dia yang mencetuskan idenya, dan ini salah satu kontribusi positif yang dia mau buat. Terus gue juga bikin, dulu kan gue bikin Ceriwis, Kick Andy, dan banyak lah.
Dan Ceriwis gue bikin ke ini juga ke YouTube juga dengan nama Ceriwis Official. Kontennya juga lebih positif, lebih bermanfaat. Gue juga dukung Ustadz Zaki Mirza. Gue membuat konten dia juga dengan tujuan adalah memberikan teladan konten yang positif tuh gimana, yang Pancasilais, yang bermanfaat untuk rumah tangga, bermanfaat untuk anak muda. Kita perlu banjiri konten-konten kita dengan konten-konten yang bisa meneladani. Amin. Kenapa? Karena kalau tidak ada panutan, anak-anak muda ini akan sembarangan. Betul. Akhirnya yang ada tuh sampah. Betul. Ironisnya konten-konten sampah itu mendapat tontonan yang paling banyak. Jadi kalau ada youtuber yang jumlahnya subscriber besar dan viewersnya jutaan, itu karena penonton suka nonton yang sampah. Orang terstimulasi sama hal negatif. Hal-hal negatif. Jadi ngomongin orang, mencelakai orang, prank kan mencelakai orang, lucu tapi gosip. At the same time juga bahaya lah gitu. Gosip, terus berantem dan segala macam. Jadi nggak ada manfaatnya lah, nggak ada vitamin buat hidup kita lah gitu. Jadi orang suka itu, ironisnya ya itu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak sadar bahwa ya iblis memanfaatkan itu. Iblis memanfaatkan ke ignorant kita, kecuekan kita, masa bodohan kita dan ketololan kita dengan meyakinkan bahwa what you are doing is right, go ahead, lanjutkan gitu. Jadi gue sangat terbeban untuk gue harus bikin konten yang bagus. Apa yang lo harapin sih dari kayak misalnya buat konten seperti begini? Kemudian Kick Andy kita udah tahu lah itu sangat-sangat menginspirasi banyak sekali orang dan banyak orang bikin program-program tuh selalu meniru gaya Kick Andy karena Kick Andy waktu itu kan nggak ada yang membuat seperti itu. Kalau di Amerika banyak lah, ada Oprah Winfrey, ada Ellen dan segala macam. Nah di Indonesia kan Kick Andy itu hanya berbagi kebaikan, berbagi sharing tentang orang-orang yang berjasa. So we need more content like that yang bisa membuat orang it's time for me to put in more positive content. Karena di otak kita dan anak-anak kita itu harus kita feed kan. Nah feednya itu makanan jangan makanan sampah, jangan junk food, tapi kita kasih adalah healthy food. Nah healthy food ini seperti yang kayak Billy Tables Coffee ini, Coffee Table ini adalah konten yang healthy, yang vitamin untuk bisa ditonton bersama-sama keluarga. Dan akhirnya yang gua harap adalah dari episode ini orang tua jadi diskusi di kamar di atas ranjang sebelum tidur, mah, iya kayaknya sudah waktunya kita harus mulai melarang anak kita, mulai mengontrol anak kita supaya konten mereka terkontrol, terbatasi. Gue pengen ada dampak dan efek gitu dan it's gonna take some time, tapi ya kita never give up, we will have to continue. Gue pernah ngobrol sama seorang produser infotainment, dan gue pernah ngobrol begini, bro. Lo pernah nggak berpikir bahwa masukin berita di infotainment yang good news gitu kan, bukan yang sekedar gosip. Dan gue nggak pernah lupa dia ngomong gini, kagak laku bro. Dia ngomong gitu. Ya bener juga sih. Karena dia bilang gini, makin gosip, makin panas beritanya, mau itu benar atau tidak, orang akan terstimulasi dan mau dengar. Dan bahkan jadi bahan pembicaraan tuh orang kepada teman-temannya, dia akan ngomong gini, lo tahu nggak si artis ini, si artis itu begini, begitu, selingkuh dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang dengan konyolnya temannya nanya, emang lo kenal sama tuh artis? Kagak. Jadi bahan omongan. Giliran ada sebuah konten yang positif, ya kagak laku lah. Dan itu ironis banget karena memang kita akhirnya terstimulasi sama hal-hal yang seperti itu. Kalau menurut gue sih akhirnya produser kayak gitu tuh udah terkontaminasi dengan uang, bagaimana caranya mendapat uang banyak. Karena trafficnya tinggi lah pasti. Ya, dan mereka berpikir bahwa berpihak kepada iblis itu can make a lot of money. Ya kan? Waktu kalau kita kan Tuhan Yesus dicoba di atas bukit puasa 40 hari itu, iblis kan bilang ikut saya dan I'll make you bigger, I make you richer, I make you better than before. Kalau pada saat itu bayangkan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, iya deh gue ikut dulu deh. Kelar kita. Kelar, selesai. Cerita ini udah selesai. Kita di kondisi itu bahwa banyak orang merasa bahwa to follow
Satan's work plan itu can make us rich. Yeah. Nah itu adalah menurut gue bukan bilang dia setan apa segala macam, cuman Yeah. dia termakan dengan bisikan itu, akhirnya dia bisa merela mengorbankan kebenaran dan melayani kemunafikan, kebohongan dan segala macam demi untuk meraih keuntungan. Padahal konten yang positif juga, konten yang baik juga itu diberkati Tuhan juga dan bisa make money juga. Banyak konten-konten bermanfaat yang menurut gue sekarang di YouTube nih banyak konten yang positif, yang edukatif, juga making a lot of money. Jadi YouTube itu is not necessary dari jumlah penonton, jumlah subscriber, tapi iklan akan datang ke YouTube kalau konten itu bermutu dan konten itu banyak bermanfaat untuk banyak orang. Orang tetap menonton dan pengiklan juga harus mendukung. Kalau pengiklannya juga hanya mendukung konten-konten sampah, ya kita amsyong juga. Kita juga harus convey the message kepada para pengiklan, jangan mendukung konten-konten sampah gitu. Karena itu akan merugikan masa generasi kita. Itu. Jadi pesan-pesan lo buat yang lagi buat konten, dan juga pesan untuk yang memilih konten. Itu gimana? Pesan gue kepada content maker itu adalah punya hati lah. Jangan sekedar cari duit lah gitu. Jangan cari duit lah. Harus punya hati, punya kalau bicara passion itu beda. Passion itu adalah you're in liking of something you do gitu. Tapi hati, punya hati untuk gue mau bikin konten untuk menghancurkan anak-anak muda atau mau memberkati anak muda, mau membangun bangsa ini atau menghancurkan bangsa ini. Gue mau bikin konten untuk mempersatukan atau mencerai-beraikan bangsa ini. Harus punya hati, nggak bisa main asal cuek dan itu bukan urusan gue, yang penting gue mau cari duit. Don't be that kind of person. Kenapa? Karena kita akan hancur sebagai bangsa kalau banyak youtuber yang kayak begitu. Nggak semakin pinter kita. Yang ada adalah makin banyak gugat-menggugat karena ngejelekin undang-undang ITE yang sudah ada, mencemar nama baik, akhirnya gugat, dua-duanya akhirnya siapa sekarang? Banyak influencer masuk penjara, just because of pride, just because of mau cari sensasi. Banyak youtuber, influencer, artis-artis yang sekarang udah masuk menjadi content maker itu merasa mencari sensasi dengan berbicara kontroversi. Tapi dia bermain kontroversi, yang dia mainkan itu adalah pisau yang bermata dua gitu. Dan dia nggak tahu berapa tajamnya itu. Akhirnya apa? Sekarang udah satu gue nggak mau nyebut nama. Artis cewek sekarang jadi tersangka. Tapi bisa ngeles, nggak ditahan. Tapi ada juga yang artis cowok yang sudah masuk karena udah ngejelek-jelekin. Terus ada yang memakai mau cari sensasi dengan menghina presiden dan segala macam. Dan itu buat gue buat apa gitu. Jadi menurut gue sih jadi content maker, kita melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara aja. Mikirin anak kita, mikirin bagaimana kita bisa bangun negara ini dengan konten-konten yang bermanfaat, yang bisa punya dampak dan efek kepada ekonomi, sosial, budaya, politik dan segala macam. Teman-teman Kopi ingat ya, zaman dulu ketika seseorang menjadi legenda, kisahnya itu hanya diceritakan saja, betul? Kita hanya mendengar kisahnya, mungkin sesekali dibukukan. Kalau sekarang ini ada rekam jejak, betul nggak bro? Ya kan, ada rekam jejak di mana orang bisa lihat konten-konten yang sudah pernah dibuat. Bahkan ketika orang itu justru ada di dalamnya. Itu sebabnya kalau mau menjadi legenda, menjadi membawa nama baik ya bagi keluarga juga. Marilah pembuat-pembuat konten dan juga pengisi konten lakukan yang terbaik, sebarlah kebaikan, sebarlah hal-hal yang positif. Karena sampai kapanpun nanti beberapa tahun lagi kita sudah nggak ada lagi di dalam dunia ini, itu masih akan ada terus untuk generasi berikutnya. Tinggalkan sesuatu yang sangat berguna buat generasi berikutnya. Meninggalkan legacy. Good legacy. Legacy yang akan ditinggalkan buat dunia ini. Nah kita udah punya platformnya. Jadi make something good gitu loh untuk dunia ini. Ya gue kadang-kadang berpikir gini, kalau gue mati, bagaimana orang bisa
remember Richard Buntario, bisa ingat gue. Iya dong. Iya. Kalau misalnya Abraham Lincoln meninggal atau Insinyur Soekarno meninggal, kita ingat dia apa gitu. Ada sesuatu yang bisa mereka tinggalkan. Soekarno meninggalkan Pancasila, Abraham Lincoln meninggalkan freedom. Gue meninggalin apa? Dan anak gue yang nantinya jadi tua dan punya cucu, punya cicit, akan mengingat eyang-eyangnya dia itu siapa gitu. Dan rekam jejak gue itu akan ada, bisa dilihat di YouTube atau di konten-konten channel lainnya. Betul. Nah, gue berpikir itu yang gue mau tinggalkan. Dan gue menganjurkan kepada semua YouTuber, influencer, tinggalkan konten-konten yang menjadi rekam jejak kalian untuk anak cucu kita. Leave behind a good legacy, not a bad legacy, tapi a good legacy. Itu bro. Wow. Ya, ingat ya, ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat luar biasa. Pembahasan kita hari ini betul-betul untuk semua yang sedang menonton, baik itu konten kreator dan juga pengisi konten, dan juga para orang tua yang sedang mengajarkan generasi berikut ini untuk memilih, menjadi bijak gitu ya, memilih mana yang benar atau tidak. Itu sebabnya mengertilah dan lihatlah dunia anak-anak kita. Ya, thank you banget bro, thank you banget dan thank you banget udah Thank buat you for inviting podcast ini. Ya, iyalah, bos gue nih. Enggak lah, sama-sama. Produser kondang. Jadi thank you banget dan gue harap semuanya yang nonton ini dan share ini dan akan lakukan yang terbaik. Dan apalagi kalau kita mendidik anak, ingat kalau didik anak kita bukan pakai cara gini-gini, rangkul anak kita. Berikan edukasi yang baik, duduk sama mereka, berdiskusilah dengan mereka. Maka kita menjadi generasi dan juga keluarga yang luar biasa. Oke, jangan lupa ya, like, share, comment, subscribe Billy's Coffee Table di YouTube, IG, dan juga TikTok. Sebelum kita tutup, mari kita seruput kopi Robusta dari Lampung yang luar biasa. God bless, until next time.